Selamat datang di 0% Podcast. Bersama saya Badrus Bangkit, tuan rumah 0% Podcast. Dan tamu 0% Podcast kali ini adalah Mas Fauzan Ja'far, Dirut PT Sumber Daya Kabupaten Bangkalan. Di sini kita akan membahas secara tuntas dan jelas ya tentang bagaimana berita yang ramai sekali diperbincangkan di media sosial belakangan hari ini tentang 23 miliar dana investasi PT Sumber Daya yang entah berantah tak tahu kemana jadinya. Langsung saja saya sapa. Kabar baik Mas Fauzan? Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya Mas Fauzan sudah hadir di 0% Podcast. Mas Fauzan, terkait dengan 23 miliar dana investasi PT Sumber Daya yang entah berantah keberadaannya di mana gitu. Ya. Kita tidak tahu. Anda mengatakan kalau investasi yang terjadi tersebut berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2020. Ya. Semenjak sebelum Anda menjabat sebagai Dirut PT Sumber Daya. Ya. Benarkah demikian dan bagaimana tanggapan Anda? Jadi begini, PT Sumber Daya itu Mas Badrus telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, gitu ya. Izin Kak, agak ke sini Kak. Kerjasama dengan pihak ketiga itu berupa investasi dana, begitu ya. Artinya ada dana PT Sumber Daya yang dicip-inkan, dimasukkan ke pihak ketiga itu. Semua kerjasama yang dilakukan itu dalam rangka untuk investasi bisnis tentunya, atau investasi usaha, begitu ya. Walaupun yang menerima investasi yang berasal dari keuangan BUMD ini ada yang ada yang badan usaha, ada juga ada yang perorangan, begitu ya. Ini memang dilakukan selama kurun waktu 2019-2020. Kalau tidak salah ada satu kayaknya yang terjadi 2021. Tetapi semua kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh BUMD itu memang terjadi sebelum saya secara definitif dilantik dan dikukuhkan sebagai direktur utama di PT Sumber Daya Bangkalan. Oke, baik. Ya. Mas Fauzan sudah tahu sebelumnya atau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atau? Jadi begini, saya masuk atau ditunjuk atau dilantik lah ya, dilantik sebagai pengurus baru yang kebetulan posisi saya sebagai direktur utama. Itu setelah PT Sumber Daya ini mengalami turbulasi yang luar biasa. Turbulasi yang saya maksud adalah memang pada saat itu ada salah satu dari kerjasama yang dilakukan oleh BUMD dengan pihak ketiga itu lagi berproses ya, lagi berproses di kejaksaan ya, atau lagi disidik, lagi bermasalah gitu ya? Bermasalah, dan itu dilakukan proses hukum oleh APH, begitu ya, dalam hal ini kejaksaan. Dan yang saya pahami waktu itu bahwa pergantian pengurus itu salah satunya, saya tidak paham atau mungkin satu-satunya begitu, yang menyebabkan pergantian pengurus itu ya karena BUMD lagi diproses oleh aparat penegak hukum. Saya begitu ya
saya masuk di BUMD, dikukuhkan di BUMD itu seingat saya kalau tidak salah itu di tanggal 3 bulan September tahun 2021. Tahun 2021. Ya. Oke, baik. Ya. Jadi di bulan 9 2021 awal bulan 9 2021 saya dilantik dan dikukuhkan. Memang awalnya yang saya tahu adalah BUMD lagi bermasalah di salah satu investasi itu. Salah satu yang Mas Fauzan ketahui begitu ya. Tetapi yang saya ketahui memang itu karena sudah ramai di media, media, baik di media cetak atau di medsos juga. Itu yang saya tahu. Setelah saya dikukuhkan memang itu menjadi kalau boleh saya katakan itu adalah atensi kita. Saya lihat begitu, saya buka semua datanya, ternyata tidak hanya satu badan usaha. Iya betul. Jadi investasi itu tidak hanya dilakukan dengan satu pihak ketiga. Ternyata banyak. Iya. Dan jumlahnya juga menurut saya sangat besar ya. Karena yang lagi rame waktu itu kan 15 miliar. Tetapi ternyata setelah kita buka data-data investasi dengan pihak ketiga itu lebih dari itu. Dan ketika kita jumlah waktu itu memang kurang lebih 23 miliar. 23 miliar. Ini kan dana yang besar begitu. Badan usaha milik daerah BUMD itu Mas Badrus ya secara substansi dibentuk tujuannya adalah bagaimana melalui BUMD itu pemerintah daerah bisa mendapatkan tambahan PAD. Betul. Begitu ya. Betul. Pendapatan asli daerah. Betul. Nah, dan fungsi dari BUMD itu ya memang bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan bisnis, kegiatan-kegiatan usaha untuk membantu PAD daerah. Iya, dalam rangka mencari keuntungan kan. Betul, begitu ya. Betul. Sehingga menurut penilaian kami waktu itu pengurus baru ini bukan justru dalam rangka untuk membantu pemerintah daerah untuk menambah PAD, bukan dalam rangka untuk melakukan bisnis untuk mencari keuntungan, melainkan yang saya lihat waktu itu ini justru merugikan pemerintah daerah, merugikan BUMD, begitu ya. Nah, merugikan, bukan keuntungan, malah buntung ini kan begitu. Malah buntung. Lah, ini kan saya kira waktu itu saya sampaikan kepada pemegang saham, dalam hal ini adalah pemerintah daerah melalui Pak Bupati. Waktu itu saya sampaikan bahwa kami akan melakukan pembenahan di BUMD. Rombakan besar-besaran ya, pembenahan dari pembenahan dan perbaikan begitu ya. Dari sisi tata kelolanya kita perbaiki, dari sisi dari sisi semua ya, semua hal begitu kita perbaiki sehingga BUMD ini bisa on the track sesuai dengan tujuan awalnya. Betul. Mencari keuntungan itu harus berakibat kepada penambahan PAD. Oke. Ya. Berarti Mas Fauzan mengetahui setelah dikukuhkan menjadi pengurus BUMD. Betul. Gitu? Betul. Sebelumnya hanya mengetahui hanya satu badan usaha saja yang bermasalah. Badan usaha. Oke. Kemudian Mas Fauzan di Radar Madura kalau tidak salah, Mas Fauzan juga menyampaikan kalau semua ini terjadi ulah dari ex-dirut PT Sumber Daya.
Ya, Mas Fauzan kan tidak bisa hanya serta-merta menyampaikan seperti itu, juga harus membuktikan juga. ya kalau Bagaimana tanggapan? kalau menurut saya bukan ulah lah. Saya kira itu menurut saya sebuah kelalaian dan keteledoran juga ya. Keteledoran sampai 23 miliar. Kalau teledor nih 1 miliar, oke lah. Oh, iya. Biar lebih Ini halus dua- saja Mas Wadir. Ini 23 miliar. Ya, ya apa? Bagaimana tanggapan Mas Wadir? Saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu yang tanda kutip yang menikmati itu siapa, begitu ya. Saya tidak paham itu. Mungkin nanti ini misalnya ini akan masuk kepada ranah hukum, akan diproses oleh APH, begitu. Bisa jadi ini diproses oleh kejaksaan atau kepolisian, begitu. Nanti akan kita pastikan, gitu ya. Karena Mas Badrus, dari awal saya sudah memprediksi, ya. Dari awal saya sudah memprediksi bahwa persoalan investasi dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh BUMD ini satu saat akan menjadi masalah. Ya. Dan terbukti sekarang. Dan iya, ya terbukti kan begitu. Artinya akan menjadi masalah itu kalau bahasanya Mas Badrus tadi kan Ulah. ini mungkin ulah sehingga terkesan ada bancakan dan sebagainya. Ya ini nanti biar didalami lah sama APH ya. Ya. Makanya karena saya memprediksi di awal ini akan menjadi persoalan, di awal tahun 2023 kami berinisiatif bagaimana kami bisa menggandeng konsultan hukum, gitu ya. BUMD menggandeng konsultan hukum karena kami memprediksi akan banyak persoalan hukum yang akan dihadapi oleh BUMD. Bisa saja investasi dengan pihak ketiga ini, atau mungkin bisa saja ada persoalan lain kan begitu ya. Sehingga kami berinisiatif untuk menggandeng konsultan hukum. Langkah-langkah yang akan kita lakukan itu kita rapatkan, kita koordinasikan dengan para konsultan hukum yang kita gandeng, gitu. Kalau menurut hemat yang Mas Fauzan cermati terkait dengan keterlibatan siapa saja yang bermain dalam investasi dana dari BUMD ini, apakah hanya ex-dirut atau ada yang lain? Ya tentunya saya katakan di sini bahwa pasti ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab kan begitu ya. Dan perlu masyarakat ketahui dan juga Mas Badrus, kami sebenarnya bukan mempunyai pretensi apa-apa di dalam membuka kasus ini, begitu ya. Maksudnya bagaimana? Kami tidak mempunyai maksud apa-apa, ya, kecuali tujuan kami adalah bagaimana uang negara yang dipakai oleh BUMD dan dimanfaatkan untuk investasi dengan pihak ketiga ini itu bisa kita selamatkan. Oke, baik, sebentar. Terkait dengan uang yang dipakai BUMD, Mas Fauzan tadi mengatakan, dan ada pihak ketiga, disebutkan juga dalam sejumlah media ex-dirut. Ya. Disebutkan juga dalam Radar Madura itu Bapak Moh Kamil. Ya. Kan begitu. Siapa yang harus mengembalikan? Ya, jadi ini kan yang bertanggung jawab itu menurut saya ini kan pertama ada pihak yang mencairkan itu kan begitu ya. Berarti yang mencairkan itu adalah BUMD, gitu ya. Yang kedua ada yang menerima itu, menerima investasi itu, karena yang namanya kerjasama investasi tentunya sebenarnya harus diawali dengan yang ingin
mendapatkan dana segar itu menyampaikan permohonan misalnya dengan ada proposal yang lengkap gitu, sehingga berdasarkan proposal itu mungkin akan menjadi pertimbangan dari pihak yang akan berinvestasi untuk apakah investasi itu bisa dilanjutkan apa tidak. Ya, karena memang pimpinan BUMD waktu itu adalah Pak Muhammad Kamil, dan segala administrasi yang terjadi di dalam proses proses mulai dari proses persiapan pencairan misalnya, terus ada proses perjanjian yang dinotariskan, terus ada proses misalnya disposisi bahwa itu bisa dicairkan berapa, itu yang tanda tangan kan pimpinan direktur utama kan begitu. Dan memang seperti yang saya sampaikan Mas Badrul, sebenarnya investasi yang terjadi ini, mengapa saya mengatakan bahwa ada potensi akan merugikan baik BUMD. Ketika merugikan BUMD kan berarti juga merugikan pemerintah daerah. Betul. Karena PAD yang diinginkan tidak akan diterima oleh pemerintah daerah. Dari awal saya melihat memang kalau bahasa saya kan ada menstria ada niat jahat Lah, niat jahat ini kan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Betul. Berarti niat jahat ini kalau satu pihak saya kira tidak akan terjadi Itu niat jahat ini dilakukan oleh kedua belah pihak. Tetapi nanti biar APH yang menyimpulkan itu. Biar APH yang menyimpulkan. Berarti ini bukan dosa-dosa Anda dong? Jadi begini. Bagaimana Mas Bos? Jadi begini. Ini biar jelas juga terhadap seluruh masyarakat begitu secara kelembagaan setelah saya masuk ke BUMD, ke PT Sumber Daya ini, setelah saya sudah resmi menjadi pimpinan di situ, pengurus di situ, maka secara kelembagaan saya harus bertanggung jawab terhadap roda perjalanan BUMD ini ke depan. Jadi memang ketika perjalanan roda bisnis setelah saya masuk ke BUMD ini, semua hal dari sisi keuangannya, tata kelolanya, program bisnisnya misalnya tidak jalan, itu kan berarti saya tidak becus. Setelah saya masuk ternyata ada masalah di situ. Yang saya lakukan hari ini adalah dalam rangka untuk menyelamatkan BUMD. Yang saya lakukan ini dalam rangka untuk menyelamatkan keuangan negara yang berpotensi menguap dan tidak ada kalau bahasanya Mas Basdur tadi kan ini antah berantah gitu itu yang saya lakukan dalam rangka menyelamatkan keuangan negara. Dan ini juga dalam rangka perbaikan agar supaya ke depan tidak boleh terjadi lagi BUMD ini dijadikan tempat atau lembaga sapi perah oleh siapapun untuk mendulang keuntungan pribadi. Betul, keuntungan pribadi, kelompok dan sebagainya. Tidak boleh. Ayo kita berdayakan BUMD ini karena begini, memang
pemerintah itu kan tidak boleh berbisnis ya. Pemerintah itu adalah pelayanan. Baik. Ya. Agar supaya secara regulasi, ya, secara regulasi itu pemerintah boleh berbisnis, mencari keuntungan untuk meningkatkan PAD, untuk gitu meningkatkan dalam rangka untuk meningkatkan PAD, maka pemerintah daerah ini membentuk badan usaha milik daerah. Karena pemerintah nggak boleh berbisnis, pemerintah nggak boleh mengambil keuntungan dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Program-programnya lebih bersifat pelayanan kepada masyarakat. Makanya dibentuklah BUMD. Lah, oleh karena itu, Mas Badrus, makanya BUMD ini tidak hanya sekedar dibentuk saja, malahan misalnya BUMD dibentuk, didirikan sebagai kamuflase, ya ada pihak-pihak yang ingin ya mengemplang misalnya, memeras atau mengambil keuntungan. Kan begitu ya, Mas Fauzan. Anda secara belak-belakan mengatakan tentang bagaimana regulasi ya dan juga kasus di 23 miliar dana investasi ini. Itu dana besar, 23 miliar. Bukan kecil, makanya saya sebut ulah, Mas. Iya. Itu bukan keteledoran, begitu kan? Oh, begitu ya. Mas Fauzan, kenapa Anda begitu berani mengatakan bahwa ini adalah keteledoran dari ex dirut sebelumnya? Anda yakin tidak terlibat dalam kasus ini? Ya, karena itu memang terjadi sebelum saya. Jadi yakin? Dan saya dianggap terlibat kalau saya melakukan pembiaran terhadap apa yang sudah terjadi. Berarti saya terlibat. Ya, kalau di dunia di literasi hukum itu berarti namanya saya ini dianggap turut serta sebagai pihak yang melakukan pembiaran. Berarti kan turut serta saya. Padahal saya nggak tahu apa-apa. Begitu ya. Ini sudah terjadi. Dan saya tidak melakukan langkah-langkah penyelamatan terhadap apa yang sudah terjadi. Dan memang ketika kita baca di awal akan berpotensi untuk merugikan BUMD. Secara tidak langsung mengiyakan apabila secara tidak langsung mengiyakan, ya. begitu. Makanya niat saya baik, ya, niat saya baik. Tidak ada maksud apa-apa kecuali niat saya untuk menyelamatkan dana BUMD yang ada di pihak ketiga. Oke, baik Mas Fauzan. Ada yang mengatakan kalau perjanjiannya ini hanyalah perjanjian formalitas dan sudah kadaluarsa. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, sebenarnya begini Mas Badrus. Setelah saya masuk sebagai pengurus BUMD, investasi dengan pihak ketiga itu terjadi terhadap 11 badan usaha atau perorangan. Dari 11 itu alhamdulillah ada satu yang sudah lunas ya. Setelah kita lakukan pemanggilan beberapa kali. Berarti tinggal 10 sekarang. Lah investasi itu memang didasari dengan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama dengan pihak yang melakukan kerjasama dengan BUMD. Perjanjian kerjasama itu dibuat di notaris ya, dibuat di notaris. Mengapa di awal saya mengatakan bahwa ini hanya bungkusan saja perjanjian tersebut. Formalitas saja. Hanya formalitas saja begitu kan? Mengapa begitu? Karena ternyata
dari perjanjian kerjasama yang ada itu hanya dilakukan di satu notaris. Dari 10 badan usaha tersebut? Iya, hanya dilakukan di satu notaris saja. Ya. Oke. Ya, tetapi itu sah sebenarnya, tidak ada masalah. Tetapi aneh begitu ya? Tapi aneh juga, ya, kan begitu ya. Tapi aneh juga. Kenapa diborong begitu? Ya. Dan sebenarnya kalau kita melakukan kerjasama dengan pihak ketiga itu, dan justru kita yang chip in-kan, memasukkan anggaran ya ke pihak ketiga, makanya sebenarnya harus ada langkah mitigasi, langkah antisipasi, bagaimana investasi yang kita lakukan itu aman, kan begitu. Betul. Dan itu harus dituangkan di dalam perjanjian kerjasama. Hal tersebut tidak dituangkan. Kalau kita baca perjanjiannya, tidak ada tereksplisit atau mungkin implisit tersirat bahwa kerjasama ini akan menguntungkan kita, menguntungkan BUMD. Justru yang terjadi adalah di dalam klausul kerjasamanya itu berpotensi justru merugikan kita, kan begitu. Tapi kan diiakan, diterima oleh badan usaha yang menerima investasi. Ya, makanya ini eksklusif, ini saya sampaikan ke Mas Badrus ini. Siap. Ya, ini eksklusif. Dari semua kerjasama yang dilakukan BUMD dengan pihak ketiga itu, tidak ada satupun yang ada proposalnya. Loh, iya toh Mas? Iya, tidak ada proposalnya. Hanya surat permohonan misalnya. Malahan justru ada yang tidak ada surat permohonannya. Tidak ada proposalnya. Terus kenapa diiakan? Nah, ya itu. Makanya Mas Badrus, kami kan menggandeng terakhir, kami kan menggandeng meminta BPKP, ya, BPKP untuk melakukan audit, review terhadap seluruh kerjasama yang dilakukan BUMD itu. Ya. Ke depan, Mas Fauzan. Nah, saya teruskan. Oke, baik. Jadi hasil audit BPKP, ya, yang khusus mereview atau mengaudit kerjasama itu, hasilnya itu adalah bahwa memang dari awal kerjasama ini telah terjadi fraud. Fraud itu berarti telah terjadi penyalahgunaan, telah terjadi penyelewengan. Mengapa itu terjadi? Karena memang minstria di awal sudah ada. Niat jelek begitu ya? Iya. Berarti bukan dosa-dosa Anda kalau begini. Iya. Mas Badrus yang menyimpulkan itu. Baik Mas Fauzan, sebelum kita tutup podcast ini, saya rasa sudah cukup jelas ya bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bangkalan yang barangkali belum tahu bagaimana sebetulnya yang terjadi dalam tubuh BUMD di Kabupaten Bangkalan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Fauzan. Terakhir sebelum kita tutup podcast ini, apa yang penting untuk didengarkan Mas Fauzan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan, karena kita semua berharap nih BUMD ini menjadi penopang PAD yang baik untuk memajukan Kabupaten Bangkalan. Apa yang penting untuk didengarkan Mas Fauzan? Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan Mas Badrus, bahwa ini adalah suatu pembelajaran buat kita, ya. Ini suatu pembelajaran buat kita, ya, bahwa setiap kebijakan apapun, langkah apapun yang kita lakukan itu harus dapat dipertanggungjawabkan, harus accountable begitu ya. Dan setiap
amanah yang kita terima itu harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan ya ini amanah yang amanah yang kita terima itu satu amanah yang tidak hanya akan kita pertanggungjawabkan di dunia saja, tetapi juga dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu Mas Badrus, setiap tanggung jawab yang kita terima itu harus harus kita lakukan dalam rangka untuk perbaikan. Ya, ini pembelajaran buat kita agar supaya setiap kebijakan yang kita lakukan itu tidak boleh teledor, tidak boleh lalai, karena ketika itu terjadi maka akan merugikan banyak pihak sebenarnya. Dan mudah-mudahan melalui kasus ini masyarakat bisa melihat gitu, mengetahui. Dan awalnya kan juga banyak masyarakat yang tidak tahu ternyata Pemda itu punya BUMD ya, kan begitu ya. Ternyata lebih dari 10 badan usahanya. Iya, begitu. Ternyata banyak. Kalau di Bangkalan ada 3, ya, ada PDAM, ada Bank BPR, pengkreditan, dan juga ada kita ini PT Sumber Daya Bangkalan. Oleh karena itu Mas Badrus, saya ingin memastikan bahwa BUMD hari ini berbenah. BUMD itu akan melaksanakan kewenangannya untuk berbisnis sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan yang ada. Makanya di forum ini, di podcastnya Mas Badrus ini, ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa melalui BUMD, ya, melalui BUMD PT Sumber Daya Bangkalan, insya Allah di tahun ini Bangkalan akan mendapatkan participation interest atau PI maksimal 10% dari wilayah kerja migas, ya, yang ada di wilayah Bangkalan. Operatornya ada pihak EWMO. Melalui BUMD kita akan mendapatkan PI 9%. Nah, ini nanti insya Allah akan membantu PAD, PAD pemerintah Kabupaten Bangkalan. Mohon doanya biar PI ini segera bisa terrealisasi ya. Amin. Ya. Oke, baik Mas Fauzan, seandainya dari pihak ketiga ataupun yang bermain, entah itu Exdirut dan yang lain sebagainya, di 23 miliar dana investasi ini tidak segera mengembalikan dana tersebut, apa yang akan Mas Fauzan lakukan? Ya. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan? Jadi yang saya lakukan ini sudah langkah terakhir ini, Mas Badrus. Jadi niat untuk tidak mengembalikan itu sudah lama dilakukan oleh pihak ketiga itu, kan begitu ya? Jadi langkah terakhir ini, ya, apa yang dilakukan? Jadi kami tentunya akan membawa ini ke masalah hukum, akan membawa ini ke APH, ya. Kita akan koordinasikan, kami akan rapatkan internal dengan komisaris sebagai pengawas kita. Kita akan laporkan langkah-langkah penyelamatan yang sedang dan sudah kita lakukan, dan rencana kita akan membawa ini ke APH, begitu akan kita laporkan ke komisaris, dan nanti biar konsultan hukum yang mengurus ini untuk menyelamatkan dana investasi yang dilakukan oleh BUMD.
Oke, baik. Terima kasih Mas Fauzan sudah hadir di 0% Podcast. Terima kasih juga viewers dan subscribers setia 0% Podcast. Semoga ini dapat menjadi jawabannya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan untuk bersama-sama kita mendukung BUMD Kabupaten Bangkalan untuk bagaimana bisa menjadi penopang PAD di Kabupaten Bangkalan. Tadi sudah disampaikan bahwa dalam tahun ini ada PI yang dari pihak IWMO Pertamina lewat BUMD. Ini sebuah kabar yang luar biasa. Amin. Yang membahagiakan tentunya bagi Kabupaten Bangkalan. Terima kasih Mas sudah mengundang kita. Amin. Ya. Terima kasih kembali Mas Fauzan sudah berkenan hadir di 0% Podcast. Dan terakhir dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses dan murah rezeki selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih.